Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Munirul Abidin selaku dosen studi fikih, lalu teman-teman saya yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya Prilia Dwi Fatimah, nomor induk mahasiswa 200602110116 dari kelas biologi D, ingin mempresentasikan tentang materi orang-orang yang halal dan haram dinikahi, akad sigat dan syarat-syarat wali dan saksi. Oke, materi yang dibahas yang pertama yaitu ada latar belakang. Yang kedua, tentang orang-orang yang halal dan haram dinikahi. Yang ketiga, tentang akad sigat dan syarat-syaratnya. Lalu, yang keempat, wali nikah dan saksi nikah. Next. Kata nikah atau menikah merupakan sebuah istilah yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi. Sedangkan dalam syariat Islam, kata nikah berasal dari kata bahasa Arab yaitu an-nikah yang bermakna akad pernikahan. Berdasarkan pengertian menurut bahasanya, nikah secara istilah dapat diartikan sebagai sebuah proses diucapkannya akad secara mutlak oleh mempelai laki-laki dengan disaksikan oleh wali dari pihak mempelai wanita dengan dua orang saksi yang dipercaya. Lalu menikah itu merupakan sunnah Rasulullah SAW, yang dimana memiliki makna bersatunya dua cinta dan kasih sayang dalam suatu ikatan yang sah baik di mata agama maupun negara guna menggapai keridhaan Allah seperti yang Rasulullah contohkan dalam kehidupannya. Sehingga nikah itu termasuk sunnah Nabi yang mulia. Next, tentang orang-orang yang halal dan haram dinikahi. Dalam Islam, semua sudah diatur secara mestinya, atau sebagai mestinya. Begitupun tentang orang-orang yang halal dan haram untuk dinikahi. Ada beberapa wanita yang haram dinikahi bukan karena mahram dari laki-laki, tetapi keharaman yang lain. Baik itu keharaman sementara ataupun selamanya. Ada beberapa faktor wanita dilarang dinikahi. Yang pertama, yaitu karena perbedaan agama. Pada prinsipnya, dalam Islam, seorang pria dilarang menikahi wanita yang bukan muslim. Dan apabila pernikahan tetap terjadi, maka secara syariah, pernikahan tersebut tidak sah. Akibatnya, secara hukum syariah, perbuatan yang mereka lakukan termasuk zina. Dan apabila memiliki anak, status anaknya tidak mempunyai kekuatan syariah. Namun, dalam Al-Quran dan As-Sunnah, membenarkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Lalu yang kedua yaitu akhlak dan perilaku yang buruk. Maksud dari pernyataan itu yaitu misalnya seorang wanita yang masih aktif berzina sehingga haram hukumnya untuk dinikahi sekalipun dalam statusnya wanita tersebut seorang muslim. Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 2 yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki adalah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Lalu terdapat juga dalam surat An-Nur ayat 26 yang memiliki arti perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki baik untuk perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu surga.
Perbedaan larangan antara dua ayat tersebut adalah seandainya pernikahan tetap dilakukan, maka hukumnya tetaplah sah, tapi pelakunya tetap berdosa. Lalu yang ketiga disebutkan mahram. Dalam Al-Quran telah disebutkan kriteria wanita yang haram dinikahi, yaitu terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 23, yang bunyinya, Hurimat alaikum ummahatukum, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatu ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar rada'ati wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum allazina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahim. Ya, secara garis besar dalam ayat tersebut disebutkan beberapa kriteria orang yang haram dinikahi, yaitu yang pertama ada ibu kandungnya, yang kedua anak-anak perempuannya, yang ketiga saudara-saudara perempuannya, yang keempat saudara-saudara dari bapak yang perempuannya, yang kelima saudara-saudara dari ibu yang perempuannya, yang keenam anak-anak perempuan dari saudaranya yang laki-laki, yang ketujuh anak-anak perempuan dari saudara-saudaranya yang perempuan, yang kedelapan ibu yang telah menyusuinya, yang kesembilan saudara perempuan sepersusuannya, yang ke-10 ibu-ibu istrinya dalam arti mertua, yang ke-11 anak-anak istrinya yang dalam pemeliharaan dari istri yang telah ia campuri dalam arti yaitu anak tiri, yang ke-12 yaitu istri-istri anak kandungnya atau menantu. Next. Yaitu selanjutnya ada akad, sigat, dan syarat sah pernikahan. Dalam Islam, rukun pernikahan hal yang sangat penting dan harus dipenuhi agar perbuatan secara hukum Islam sah. Rukun juga suatu unsur yang menjadi bagian suatu perbuatan yang menjadi penentu sah dan tidaknya perbuatan tersebut. Para jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri dari yang pertama ada calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan. Yang kedua yaitu adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkan mereka, seperti yang dikatakan Siti Aisyah, istrinya Rasulullah SAW, yang berbunyi, perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal. Lalu yang ketiga ada adanya dua orang saksi. Yang keempat yaitu sigat akad nikah. Tentang sigat akad. Sigat akad adalah ijab dan qabul. Keduanya menjadi rukun akad. Ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan qabul dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Akad adalah gabungan ijab salah satu dari dua pembicara serta penerimaan yang lain. Seperti ucapan seorang laki-laki, aku nikahkan engkau dengan putriku dan bla 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 adalah termasuk kalimat ijab. Sedangkan yang lain berkata, aku terima nikahnya bla 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 merupakan kalimat qabul. Lalu ada syarat sahnya pernikahan. Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat sah itu membuat akad itu membuat akad itu patut
membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya rusak. Adapun syarat sah akad ada 3, yaitu adanya persaksian wanita yang tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan sikat akad hendaknya selamanya. Secara rinci masing-masing syarat sah pernikahan. Yang pertama itu adalah syarat-syarat pengantin pria. Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama. Yang pertama yaitu calon suami beragama Islam. Yang kedua, terang atau jelas bahwa calon suami itu betul-betul laki atau pria. Yang ketiga, orangnya diketahui dan tertentu. Yang keempat, calon mempelai laki-laki jelas halal nikah dengan calon istri. Yang kelima, calon mempelai laki-laki itu kenal atau tahu pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya. Yang keenam, calon suami rela atau tidak dipaksa untuk melakukan pernikahan itu. Yang ketujuh yaitu tidak sedang melakukan ihram. Yang kedelapan, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri. Yang kesembilan, tidak sedang mempunyai istri 4. Lalu ada syarat-syarat calon pengantin perempuan. Yang pertama yaitu beragama Islam atau ahli kitab. Yang kedua, terang bahwa ia wanita bukan unsa atau benci. Yang ketiga, wanita itu tentu orangnya halal bagi calon suami. Yang keempat, wanita itu tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam masa iddah. Yang kelima, yaitu tidak dipaksa. Yang keenam, tidak dalam keadaan ihram dan haji dan umroh. Next, lalu ada syarat-syarat ijab kabul. Yang pertama, yaitu ada ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Yang kedua, tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang dapat merusak kesatuan akad nikah dan kelangsungan akad. Yang ketiga, ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan 2 orang saksi. Yang keempat, di dalam satu sigat 2 elemen. Yang pertama, yaitu ucapan ijab dari wali atau wakilnya dengan kata zawajtuka atau ankahtuka, dan kedua sigat kabul dari calon mempelai laki-laki yang bersambungan dengan sigat ijab. Ucapannya bisa dengan kata-kata tazawwajtu atau nakahtu. Lalu ada wali dan saksi nikah. Wali nikah merupakan syarat sah nikah. Suatu pernikahan tidak sah tanpa wali menurut jumhur ulama. Akan tetapi berbeda halnya dengan ulama mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa wali tidak termasuk salah satu syarat perkawinan dan hanya bersifat penyempurna atau anjuran. Pernikahan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Pernikahan yang dilangsungkan tanpa adanya seorang wali, maka pernikahan itu tidak sah. Syarat-syarat wali yaitu yang pertama beragama Islam, yang kedua laki-laki, yang ketiga balik, yang keempat berakal, yang kelima tidak dalam keadaan dipaksa, yang keenam tidak sedang ihram haji. Lalu ada saksi nikah. Saksi nikah adalah orang atau orang melihat atau menyaksikan secara langsung bahwa telah terjadi suatu akad nikah itu di suatu tempat. Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah 2 orang laki-laki, muslim, balik, berakal, melihat dan mendengar serta memahami paham akan maksud dari akad nikah. Tetapi menurut golongan Hanafi, saksi boleh 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Syarat-syarat saksi nikah. Yang pertama yaitu ada berakal, bukan orang gila. Yang kedua balik, bukan anak-anak. Yang ketiga merdeka, bukan seorang budak. Yang keempat beragama Islam. Yang kelima, kedua orang saksi itu dapat mendengar dengan jelas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan dapat ditulis di kolom komentar. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.